البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita ya. Surah 76. Hadza lafzu Abi Daud wa lafzu Tirmizi. Qala Rasulullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang hadis-hadis sudah selesai kita baca atau belum? Sudah sepertinya. Selesai. Man amila amalan ini juga sudah. Hadza lafzu Abi Daud astu. Nanti hadis hasan nanti kat situ. Ini yang mana sih? Oh, ini 77. 86. Hah? 86. Hadza lafzu 86 ahwan, 86. 86. 86. Hadis apa itu? Irbad bin Sariyah. Hadis yang ketiga. Masalah amar ma'ruf nahi munkar. Tayyib, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah hadza lafdhu Abi Dawud. Ini adalah lafaz Abu Dawud. Wa lafdhu Tirmidzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma waqa'at banu Israila fil ma'asi nahadhum ulama'uhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manakala terjadi kemaksiatan-kemaksiatan pada Bani Israel, ulama mereka melarang mereka. Falam yantahu, tetapi mereka tidak mau berhenti. Fajalasuhum fi majalisihim, kemudian ulama mereka duduk-duduk bersama mereka di majelis-majelis maksiat mereka tadi. Wa wakaluhum, dan makan-makan bersama mereka. Wa syarabuhum, minum-minum bersama mereka. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd, maka Allah memukulkan hati sebagian dari mereka kepada hati sebagian yang lain. Wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dan Allah melaknat mereka melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan demikian itu dikarenakan kedurhakaan mereka dan mereka itu senantiasa melampaui batas. Fajalasa Rasulullah SAW wa kana muttaqi'a, Rasulullah SAW duduk dan sebelumnya beliau itu bersandar. Tayyib, faqala walladzi nafsi biyadihi hatta ta'tiruhum 'alal haqqi atra. Tidak, demi zat yang jiwa diriku itu ada di tangannya, jiwaku ada di tangannya, sampai kalian itu mau untuk mencondongkan mereka kepada kebenaran dengan sebenar-benar pencondongan. Tayyib, di dalam lafaz Tirmidzi di sini kita tahu hadisnya sanadnya ada kelemahan, tetapi dengan seluruh pendukungnya dia dihasankan oleh sebagian ulama. Manakala terjadi kemaksiatan di Bani Israel, maka ulama mereka melarang mereka. Memang ini adalah tugas para ulama, yaitu apa? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dan seterusnya. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya, dan seterusnya. Ini tugas para ulama. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini memang sesuai dengan ilmu. Untuk perkara yang bersifat umum diketahui oleh seluruh muslimin, maka seluruh muslimin adalah ulama. Masalah apa wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya haji, ini seluruh muslimin adalah ulama, maka mereka wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas orang-orang yang tertinggi dan semacam itu. Tapi untuk perkara-perkara yang sangat mendetail dan sangat terperinci, maka kata beliau, seluruh muslimin bukanlah ulama, tetapi ini khusus untuk apa? Orang-orang yang memang tahu pembahasan tersebut. Baik. Kemudian falam yantahu, mereka tidak mau berhenti. Ini menunjukkan apa? Betapa durhakanya Bani Israel, yang mereka itu jangankan ulama, bahkan apa? Para nabi pun melarang mereka dari kemungkaran, bahkan mereka membunuh para nabi itu. Ini betapa jahatnya mereka. Nah, kita dilarang untuk mengikuti jalan itu. Kita sebagai umat Muhammad SAW, umat yang sudah dimuliakan Allah, dalam keadaan kita ini bukanlah
bukanlah dengan kehebatan kita sendiri, tapi semata-mata kemuliaan yang datang dari Allah dengan syariat yang terbaik, dengan nabi yang terbaik, dan juga di waktu yang terbaik. Tidak perlu kita panjang-panjang nunggu hari kiamat di padang di alam kubur. Sebentar lagi akan selesai dan kita masuk ke padang mahsyar, segera menyelesaikan urusan kita, dan nanti kita akan lebih dulu masuk surga. Maka harusnya kita betul-betul berbakti kepada Allah, jangan menjadi seperti Bani Israel itu. Tempuh jalan yang baik, bukan jalan yang jelek. Ikuti jalan orang yang baik, jangan ikuti langkah orang yang jahat, dan seterusnya. Kenapa? Kalau kita memilih jalan orang yang jahat, kita akan mengalami apa yang mereka alami. Dan bukan kita yang pertama masuk surga, boleh jadi kita pertama masuk neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kita dihisab pertama kali, diperiksa. Nah, kalau selesai diperiksa ternyata hasilnya jelek, apakah kita disuruh diam di situ? Tidak. Kita akan disuruh masuk neraka juga pertama kali sebelum yang lain diperiksa. Na'udzubillah. Maka kita ikuti langkah yang baik, dan kisah Bani Israel kita jadikan sebagai pelajaran untuk jangan kita mengikuti jalan orang-orang yang jelek di kalangan mereka. Kemudian fajalasuhum fi majalisihim, mereka duduk-duduk dengan dengan orang-orang yang pelaku maksiat itu di majelis-majelis mereka. Ini celaan, polanya adalah pola celaan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Maka berpalinglah engkau dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Yaitu jangan tetap duduk di situ, berpaling, pergi. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melewati suatu permainan, yaitu kesia-siaan, maka mereka melewati dalam keadaan sebagai orang-orang mulia. Orang yang mulia dia tidak mau mengotori dirinya, kehormatannya dengan perkataan, ucapan-ucapan ataupun amalan-amalan yang sia-sia tadi. Dia akan pergi cari yang lebih bermanfaat. Demikian pula dalil-dalil yang lain yang membicarakan masalah ini. Walaqad nuzila ilaikum an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yaqudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Dan telah diturunkan kepadamu di dalam Alkitab apabila kitabullah itu telah Allah telah diejek-ejek, telah diperbincangkan dengan batil, maka jangan kalian itu duduk-duduk bersama mereka sampai mereka memperbincangkan yang lain. Karena kalau kalian tetap demikian, yaitu duduk bersama mereka, berarti kalian itu semisal dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan menyatukan orang-orang kafir dan munafik di dalam neraka jahanam semuanya. Jahanam ternyata bukan hanya tempat tinggal orang kafir, tapi orang-orang yang bersikap nifak juga masuk di situ. Maka hendaknya kita itu betul-betul tegas menampilkan di hadapan orang-orang yang tidak mau ikut Allah, bahwasanya kami tidak termasuk kalian, kami tidak mengikuti jalan kalian. Fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Wahai kalian orang-orang yang beriman, kalau mereka berpaling dari peringatan kalian, tidak mau ikut ajaran Islam ini, maka katakan, saksikan oleh kalian kami adalah termasuk muslimin. Jangan malah bermujamalah dengan mereka, bermanis-manis dengan mereka. Oh, enggak apa-apa lah, ini demi politik. Oh, kita sama, ujungnya langkah kita sama tujuannya. Enggak seperti itu. Tegas bahwasanya bukan seperti ini jalan yang diinginkan oleh sesembahan kami. Sementara para ulama Bani Israel seperti tadi, mengajak mereka makan minum lagi di tempat-tempat itu. Tujuannya untuk apa? Intinya adalah untuk mencari dunia. Maka fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Maka justru yang terjadi adalah sebaliknya. Allah memukulkan hati sebagian mereka dengan hati sebagian yang lain. Inginnya bersatu dengan mereka untuk mendapatkan dunia mereka, mendapatkan kedudukan dan seterusnya. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Hati mereka tercerai-berai satu sama lain, saling bermusuhan, saling bersaing, saling menjatuhkan. Kenapa? Manakala tujuannya dunia, maka saingan mereka dari ahlu dunia akan tidak rela kepada mereka. Akan saling menghinakan, menundukkan dan mengatakan, oh dia tidak layak mendapatkan proyek yang ini, oh dia tidak layak mendapatkan kedudukan yang itu, ini layaknya untuk kami saja, dan seterusnya. Makanya para ulama yang murni tidak mau ikut-ikutan partai, orang-orang partai jarang untuk dengki pada mereka. Tapi kalau ulama sudah mulai masuk kepada partai, maka lawan mereka adalah partai yang lain, atau bahkan dalam satu partai itu sendiri yang merasa, oh kedudukan saya tersaingi oleh si ulama ini, dia akan mengambil kedudukan saya dan seterusnya.
Kenapa? Karena mereka sudah mulai masuk kepada urusan keduniaan. Maka yang hasad dan menjadi musuh mereka adalah orang-orang yang cinta pada dunia. Maka yang terjadi bukan mereka itu bersatu dan jadi baik, tapi hati mereka akan saling berbenturan satu sama lain. Kenapa? Karena terjadi kepentingan yang berbeda, berebut masalah dunia. Sementara untuk akhirat yang luasnya seluas langit dan bumi atau bahkan lebih, kenapa mereka tidak berebut? Karena tidak akan orang akan merasa, oh dia menyaingi saya di surga ini. Jangan khawatir, surga itu banyak, Allah akan memberikan masing-masing seperti kerajaan 10 kali kerajaan raja di dunia. Nggak akan ada yang namanya rebutan, oh saya mau cari yang ini, oh jangan, ini untuk saya surga yang ini, nggak ada. Bahkan apa, semuanya akan mendapatkan bagi orang yang menginginkan. Surga itu sangat luas, jangan khawatir. Tapi ternyata apa, jarang orang yang mau apa bersaing untuk dunia. Tapi kenapa sebagian ulama bersaing, sebagian ahli akhirat bersaing? Bersaingnya ujung-ujungnya adalah untuk apa? Kedudukan di dunia. Merasa apa, dakwahnya di sebuah wilayah tersaingi, merasa bahwasanya nanti bantuan dari pemerintah akan terbagi. Oh kalau terbentuk dalam satu kota terbentuk 2 yayasan, ini tidak layak, nanti dana untuk kita jadi terbagi, karena sebagian sampai tingkat itu. Makanya antar ulama, antar para ahlul akhirah sendiri apa? Bersaing, bukan demi akhirat tapi demi dunia. Seperti yang terjadi di Batam antar para hizbiyun itu sendiri, mereka bersaing dalam masalah apa itu? Masalah harta. Akhirnya apa? Sama-sama satu yayasan kemudian pecah jadi 4. Kenapa? Karena memang proyeknya itu sangat menggiurkan. Masing-masing kelompok mendapatkan sekian miliar. Harusnya apa? Untuk satu yayasan ternyata apa? Masing-masing merasa punya hak yang lebih, sehingga mereka pecah satu sama lain. Dan sebagian korupsi, sudah dapat harta sekian banyak dari muhsinin dari Singapura, muhsinin sekian miliar Indonesia untuk membuat mall besar. Ternyata apa? Ternyata barang nggak sampai-sampai. Ditanya oleh muhsininnya, saya sudah ngasih sekian miliar, mana hartanya, mana uangnya dan mana hasilnya? Semuanya pada diam, panitianya itu. Naudzubillah. Memalukan, padahal atas nama agama. Ya itu hasil dari apa? Dari dakwah para rojaiyun sururiyun. Kalau yang pertama adalah Hizbul Jadid, berebut masalah harta akhirnya pecah sendiri. Tayyib. Jadi di sini juga membab apa itu muamalatul mubtil binaqidil qasdih. Allah Ta'ala memperlakukan pelaku kebatilan dengan lawan dari keinginan mereka. Ingin bersatu dengan ahlu dunia untuk mendapatkan kedudukan dunia, harta dunia dan seterusnya. Ternyata justru hati mereka saling berbenturan, saling bermusuhan satu sama lain. Kenapa orang kaya mau memberikan ini? Karena apa? Untuk mengendalikan si ulama ini agar nanti memberikan fatwa ini, fatwa itu. Agar apa? Agar langkah dia tidak disalahkan oleh rakyat. Ketika rakyat mengatakan, oh ini riba, oh Ustadz Fulan sudah membolehkan ini. Ternyata Ustadz Fulan sudah apa? Dapat uang ini dan itu. Kenapa Ustadznya mau berfatwa demikian? Karena dia ada kepentingan juga. Kalau saya fatwanya lain, nanti uangnya berhenti dan seterusnya. Satu sama lain saling memerlukan, tetapi apa? Bukan di atas kebaikan, tapi di atas kebencian satu sama lain. Ada rasa benci. Wala anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini namanya iqtibas, mengambil cahaya dari ayat yang telah kita lewati dari surat Al-Maidah itu. Yaitu Allah melaknat mereka melalui lisan para nabi yang mulia, Nabi Dawud dan Nabi Isa bin Maryam, dikarenakan kedurhakaan mereka dan sikap melampaui batas. Ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana maksiat itu mendatangkan maksiat itu mendatangkan laknat, sebagaimana apa? Ketaatan itu mendatangkan rahmat. Ketaatan kepada Rasul itu adalah sebab datangnya rahmat. Manakala mereka durhaka kepada Rasul, maka sebaliknya mereka terusir dari rahmat, sehingga mereka itu dilaknat. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang barang siapa melampaui batas-batas syariat, ya'tadun, melampaui batas, maka jangan diharapkan mereka mendapatkan keuntungan. Justru mereka itu akan celaka. Karena rahmat itu ada di balik dinding pembatas ini. Bukan di balik, maksudnya di dalam dinding pembatas. Barang siapa keluar dari batasan itu masuk kepada keharaman, maka yang ada justru adalah jiwa yang meranggas, yang ada justru jiwa yang gersang, yang kering, yang tidak berbahagia dan seterusnya. Tayyib, fajalasa Rasulullah SAW wa kana muttaqi'a. Semula Rasulullah SAW itu beliau berbaring, kemudian beliau duduk. Dan ini banyak hadis-hadis yang menyebutkan masalah ini. Wa kana muttaqi'an summa jalas. Hadis Ibni Umar, juga hadis siapa? Handullah bin Huzaim itu. Disebutkan oleh para pensyarah, hikmahnya adalah apa? Kalau kita bicara sambil berbaring, ini pun boleh. Tetapi
untuk menguatkan pembicaraan dan menunjukkan keseriusan li ta'kidil amr, untuk menguatkan urusan ini, maka semula berbaring menjadi duduk. Kenapa? Li'annal ifta' bil julus amtan minal ifta' bil ittika atau bil istilqa. Karena berfatwa dengan duduk itu lebih mantap daripada fatwa sambil tiduran atau berbaring. Maka ini menunjukkan apa? Betul-betul Rasulullah ingin membicarakan sesuatu yang lebih ditekankan lagi masalahnya. Faqala, tidak demikian, jangan kalian biarkan seperti itu. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hatta ta'tiruhum alal haqqi atra, sampai kalian benar-benar berusaha mencondongkan hati mereka itu kepada kebenaran. Jangan biarkan mereka di atas kebatilan. Upayakan dengan segala cara-cara yang hak tentunya, untuk mereka itu mau kembali kepada kebenaran. Kalau setelah itu mereka berpaling, maka tugas kita telah selesai. Lasta alaihim bimusaytir, innama anta mudzakir. Fadzakir innama anta mudzakir. Berikan peringatan karena engkau itu hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytir. Engkau itu bukan pemaksa. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.